Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, alhamdulillah. Jumpa lagi nih di perkuliahan pasar modal. Untuk hari ini kita masuk minggu ke berapa? Ketujuh. Betul. Kalau yang lain sudah masuk minggu ke-8. Untuk perkuliahan pasar modal ini minggu ke-7 karena dulu ada libur ya, satu kali pertemuan ya, tanggal merah. Baik, terima kasih. Sebelum kita awali perkuliahan hari ini ya, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan nanti dengan presensi. Saya akan presensi berdasar urutan di Sikadu ya. Oke, saya mulai dengan Rahma Dwi Fadila. Hadir, Bu. Baik, Arum Cahyati. Hadir, Bu. Baik. Milhah Alfionita. Hadir, Bu. Siap. Ini yang kamera belum on, dinyalakan ya. Gregorio Guntur Pratama Siki. Kayaknya belum ada nih, saya search. Belum ya. Lutfiah Yuliana Silvi. Hadir, Bu. Baik. Siti Akhiriyah. Hadir, Bu. Oke, Maihandayani. Hadir, Bu. Yakiatul Amalia. Hadir, Bu. Yoga Ahmad Badawi. Hadir, Bu. Oke, Lia Yunita. Hadir, Bu. Novita Sari. Hadir, Bu. Ahmad Zulfa. Hadir Bu. Abdul Hatib Nasih. Hadir, Bu. Oke. Sofiatun. Hadir, Bu. Nur Alfi Hasanah. Hadir, Bu. Mutamimah. Mutamimah. Harusnya ada ini. Mutamimah. Halo, Mutamimah. Suaranya mana? Hadir, Bu. Nur Hadir, Bu. Baik, Nur Khalifah Istiqomah. Hadir, Bu. Vicky Ayubi Diwantara. Hadir, Bu. Rena Frentikasari. Wena. Belum ada kelihatannya. Musfira Triratnani. Hadir, Bu. Oke. Atika Isnaini. Hadir, Bu. Oke. Mohrafi Gilang. Mohrafi Gilang. Belum ya kayaknya. Coba saya search. Belum ada kelihatannya. Rodri Triatno. Hadir, Bu. Nabila Mutiarani Almira. Hadir, Bu. Oke, Ervina Dwi Septiani. Hadir, Bu. Yani Ika Priya. Hadir, Bu. Siti Muhimmatul Aliyah. Siti Muhimmatul Aliyah. Kayaknya belum ada. Naufal Arginza. Naufal. Belum ada kelihatannya. Bagus Aji Pratama. Hadir, Bu.
Yang bagus. Harusnya ada nih, yang bagus Aji Pratama. Wahyu Setiaji. Hadir, Bu. Oke. Lukman Bayu Pramudia. Hadir, Bu. Fahrian Syah. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Santi Indriani. Santi. Coba saya search. Belum ada. Santi Indriani belum. Afif Wijanarko. Hadir, Bu. Oke, Rizaluddin Hasan. Rizaluddin. Belum ada. Nurul Istiqomah. Hadir, Bu. Davi Setiawan. Davis belum ada. Pravda Twenta. Hadir, Bu. Alvina Rahma. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Sofiul Murtado. Hadir, Bu. Oke, terakhir Risma Febriana. Risma. Belum ada kelihatannya. Baik, terima kasih. Saya simpan dulu. Oke. Gimana nih perkuliahan dari minggu pertama sampai minggu ke-6? Ada yang mau didiskusikan nggak sebelum saya masuk ke tahap selanjutnya ya? Lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Pertemuan ke-5, ke-6. Tentang apa kira-kira? Yang sudah kita bahas tentang apa ya? 2 pertemuan minggu lalu, minggu kemarin, sama minggu sebelumnya. Mesti ini kalau ditanya kemarin udah bahas apa kok pada lupa ya? Bahas apa ya? Baru dibuka dulu. Apa, tentang apa kita sudah bahas? Minggu lalu ada corporate action, ya nggak? Aksi korporasi sama indeks saham. Sebelumnya tentang apa? Efek-efek yang diperdagangkan. Nah, sebenarnya materi tentang efek-efek yang diperdagangkan, kemudian indeks saham, corporate action itu masih dalam satu modul ya. Kalau di BPPE, modul PTE, pengetahuan tentang efek. Jadi intinya kita 2 minggu ini ya sudah membahas tentang pengetahuan tentang efek. Ya, pengetahuan tentang efek. Jadi tentang saham, terus derivatifnya, ya, terus apa, aksi korporasi apa saja kemarin sudah kita bahas, lalu indeks sahamnya di bursa efek apa saja, gitu sudah. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, saya mau ada kuis dulu sebelum masuk ke materi minggu ini. Materi minggu ini nanti materi baru, ya, untuk minggu ini kita ke analisis ekonomi, ya, analisis ekonomi. Nah, untuk kuisnya ini saya menggunakan Kahoot. Ya, silakan kalian buka Kahoot. Nanti saya kasih apa? Pinnya, bukan password ya, pinnya. Ya, share screen dulu ya. Udah kelihatan ya? Ini game pinnya baru loading.
Ayo silakan kalian buka Kahoot-nya, lalu masukkan PIN itu. Belum ada yang join, saya tunggu. Enam 3878. Sebelas, ayo lagi, saya tunggu bentar lagi. Satu menit lagi saya mulai ya. Oke, sudah ada 25 yang join. Oke, saya mulai dalam 30 detik lagi. Saya. Oke, baik. Saya mulai sekarang ya. Saya klik start. Kalian siap-siap perhatikan layar. Ini tampilan layarnya sudah Kahoot ya di kalian ya. Halo? Iya, Bu. Oke. Saya mulai dari sekarang. Siap-siap. Kuis pasar modal minggu 7. Dua 12. Ye, Fahriansyah. Lanjut dulu. Sementara mengungguli Fahriansyah. Banyak yang betul ya. Yang termasuk sebagai instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham, waran, obligasi.
Kalau pertanyaan pertama tadi mungkin ini ya, pada nggak hafal ya. Oke, lanjut ya. Jelas ya ini ya, tentang instrumen, ya efek-efek yang diperdagangkan. Wah, sekarang Rizaludin ya, yang mengungguli. Kemudian Sofi, Milhah, Nabila, dan Yeni. Lanjut. Yang bukan merupakan instrumen pasar uang yang diperdagangkan di Indonesia adalah yang benar adalah surat utang negara, yaitu bukan di pasar uang ya. Oke, yang benar ada 12, lumayan. Banyak yang terjebak di sertifikat Bank Indonesia SBI itu diperdagangkan di pasar uang karena jangka waktunya kurang dari 1 tahun ya. Itu surat berharga pasar uang juga di pasar uang. Sertifikat deposito juga bisa diperdagangkan di pasar uang. Yang tidak bisa itu adalah surat utang negara atau SUN ya. Next ya. Sekarang Milha, ye. Ini dekat dengan Pravda Twenta. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana? Pada umumnya, obligasi dianggap investasi yang lebih aman daripada saham karena wah ini kayaknya pertanyaan cukup membingungkan ya karena ada yang jawab A, B, C, D gitu ya. Yang betul B ya, bunga dibayarkan terlebih dahulu daripada pembayaran dividen. Dividen itu kan belum pasti ya, biasanya di akhir tahun atau di akhir tutup buku ya, dan belum pasti dapat gitu ya. Kalau obligasi kan dapat ya. Next. Siapakah yang unggul kali ini? Pravda Twenta, ye. Alvina, Mei, ya. Next. Bagi investor, imbal hasil yang normal dari investasi obligasi adalah banyak yang betul. Ya, 19. Oh, salah. Banyak yang salah, ternyata banyak yang menjawab ini. Tingkat bunga yang diterima sesuai yang tertera pada kupon bunga obligasi. Ya. Oke, yang benar adalah ini ya, semua arus kas yang diterima investor, ya bunga dan pokok saat obligasi jatuh tempo. Yang ditanyakan adalah imbal hasilnya. Ya, imbal hasilnya itu apa ya? Semua arus kas yang diterima investor, bunga dan pokok saat obligasi jatuh tempo. Ya. Lanjut. Wow, Mei Handayani ini sekarang mengungguli. Lanjut ya. Ayo semangat, masih ada 3 pertanyaan. Berikut adalah keuntungan dari berinvestasi di saham, kecuali jawabannya salah ternyata.
keuntungan dari berinvestasi di saham kecuali ya emiten memberikan dividen kumulatif itu salah ya. Dividennya itu kan diberikan tiap tahun kalau ada, jadi nggak kumulatif ya, nggak dijumlahkan semua ya. Kalau A mempunyai hak suara sesuai dengan anggaran dasar perusahaan ya betul karena pemegang saham punya hak suara ya. Memiliki kendali yang sah atas jalannya perusahaan juga betul. Mempunyai hak atas pembagian laba perusahaan betul karena mendapat dividen. Yang salah adalah D, emiten memberikan dividen kumulatif. Ya. Next. Tetap Maya Handayani, lumayan jauh ya di bawahnya. Oke, lanjut. Hak istimewa berjangka waktu pendek yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham untuk membeli saham tambahan atas perusahaan dinamakan hak istimewa. Oke, betul ya, right ya, HMETD. Oke, udah banyak yang betul ya, udah jelas. Kita lanjut. Wah, tetap Mai Handayani, jauh sekali. Yang urutan 2 Alvina, yang ketiga Milha. Lanjut. Yang dimaksud dengan reksadana pendapatan tetap adalah oke. Banyak yang betul 6 ya. Reksadana yang menginvestasikan 80% dari total dana pada investasi pendapatan itu adalah reksadana pendapatan tetap. Jadi tidak semuanya tetapi setidaknya 80% dari total dana pada investasi pendapatan tetap itu dinamakan reksadana pendapatan tetap. Ya. Lanjut, banyak yang salah di C. Reksadana yang memberikan pendapatan dalam jumlah yang tetap betul, tetapi berapa persennya gitu ya. Yang benar yang ini menginvestasikan 80% dari total dana pada investasi pendapatan tetap. Oke, lanjut. Siapa yang paling tinggi? Mei Handayani. Ya. Masih sama ternyata. Terakhir. Seorang klien yang memiliki saham-saham biasa dan ingin melindungi dirinya terhadap kerugian akan membeli Oke, yang betul adalah put option. Ya, 7 saja yang betul, ya banyak yang keliru di warrants ya. Apa itu warrants? Yang mau berpendapat? Udah terakhir ya ini. 3 ya nih. Milha, selamat. Yang pertama, siapa yang naik ke podium? Kepada Mei Handayani. Oke, Daya itu tadi. Selamat kepada Milha, Yeni, sama Mei ya. Nanti yang tadi
peringkat pertama nanti dapat special gift dari Bu Riri ya. Kalau di kampus bisa nanti langsung ke ruangan Bu Riri. Oke. Oke, selamat ya Mbak Mei. Oke, karena ini Zoom-nya tinggal beberapa menit, ini saya ulang lagi aja ya, biar nanti untuk saat penjelasan tidak kepotong gitu ya. Untuk materi semuanya sudah saya uploadkan di Elena. Kalian bisa sambil buka Elenanya ya. Gitu ya. Ini saya tutup dulu, nanti join lagi dengan link yang sama ya. Bisa dipahami ya? Oke, ya ini saya cut dulu aja daripada nanti kepotong saat penjelasan. Baik, untuk selanjutnya saya akan masuk ke materi ya. Materi hari ini tentang analisis ekonomi ya. Saya share screen-kan dulu. Oke. Kalian juga bisa akses ya materi di Elena ya. Coba saya bukakan Elenanya juga. Ini ya Elenanya, 1. Oke, kalian lihat di minggu ke-7 ya. Materi minggu ke-7 ada di sini. Ya, ada beberapa materi yang saya uploadkan. Ya, ada video juga, video pembelajaran terkait analisis ekonomi dan kaitannya dengan kinerja efek. Kemudian juga saya lupa tadi belum mengingatkan bahwa folder tugas kelompok juga sudah ada di Elena. Silakan yang belum upload tugas kelompoknya diuploadkan. Satu kelompok satu aja yang mengupload ya. Semalam saya cek sudah ada beberapa yang upload ya di Elena untuk tugas kelompoknya ya. Kemudian itu ya materi yang akan saya jelaskan yang ini yang PPT-nya. Oke. Ini kelihatan ya kata converting ini. Nggak bisa disembunyikan ya. Oke, analisis ekonomi, mata kuliah pasar modal. Ya. Ini minggu ke-7. Ya, overview-nya pada bab ini nanti akan membahas pendekatan dalam analisis sekuritas di pasar modal melalui top-down approach ya dari atas ya ke bawah, yaitu analisis terhadap berbagai variabel ekonomi makro dari yang paling makro dulu dalam melakukan analisis penilaian saham dan membuat keputusan alokasi investasi. Nah, bab ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pendekatan top-down, yakni analisis ekonomi dalam kaitannya dengan pemilihan sekuritas, kemudian identifikasi variabel-variabel makro yang mempengaruhi kinerja atau return suatu sekuritas. Dan terakhir terkait perakiraan perubahan pasar modal. Oke, kita bicara dulu mengenai analisis top-down. Dalam melakukan analisis pemilihan saham, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top-down untuk menilai prospek perusahaan. Ya, jadi untuk analisis ekonomi ya ini, ya, analisis top-down ini termasuk analisis fundamental ya. Jadi kita melihat kondisi
secara makro terlebih dahulu ya, nanti kaitannya dengan tentuan efek mana atau sekuritas mana yang kita pilih. Jadi fungsinya apa sih untuk makroekonomi? Ya ini bisa melihat atau menilai prospek perusahaan. Nah, analisis secara top-down ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, analisis variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Lalu analisis industri-industri pilihan yang berprospek paling baik, jadi variabel ekonomi dulu secara makro, lalu industri, jadi ke bawahnya itu agak mengerucut ya. Industri-industri mana saja yang kira-kira berprospek ya. Kemudian makin ke bawah lagi mengerucut analisis perusahaannya. Nah, kita setelah tahu mau pilih industri atau misalkan manufaktur lah, terus kemudian tentukan perusahaannya, lalu tentukan saham perusahaan mana yang terbaik. Variabel-variabel ekonomi makronya nanti banyak ya, apa saja. Nih, analisis top-down dari analisis ekonomi dan pasar modal. Ini yang paling atas ini, topnya di sini, daunnya di sini. Ya, analisis ekonomi dan pasar modal ini tujuannya membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, ataupun kas. Bahkan yang di analisis ekonomi itu bisa pilih dari beberapa negara. Dari misalkan Indonesia, Malaysia, dan mana gitu, itu yang dari paling atas analisis ekonomi. Lalu analisis industrinya, akhirnya ketemu Indonesia saja. Kemudian di analisis industrinya apa ya kira-kira yang prospek. Nah, kalau analisis industri ini tujuannya, jadi berdasarkan analisis ekonomi dan pasar, tentukan jenis-jenis industri mana saja yang menguntungkan dan mana yang tidak berprospek baik. Nah, nanti kita ambil yang kira-kira menguntungkan. Lalu analisis perusahaan itu di bawahnya ya, Pak. Bawah tujuan berdasarkan hasil analisis industri, tentukan perusahaan mana dalam industri terpilih yang berprospek baik. Nah, itu nanti diambil sahamnya. Gitu. Oke, kita mulai dulu yang dari yang paling atas. Tadi yang pertama, analisis top down itu dilihat dari analisis ekonomi dulu dan pasar modal. Nah, mengapa tahap ini penting ya, tahap yang paling atas itu? Yang pertama, alasannya karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal ini mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Kemudian fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Jadi saling terkait ya. Yang terjadi di pasar modal itu terkait dengan perubahan yang terjadi di berbagai variabel ekonomi makro. Contohnya harga obligasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Ya enggak? Kalau tingkat bunganya tinggi, harga obligasinya bagaimana? Kalau misalkan ini suku bunga BI lagi tinggi, ya harga obligasi jadinya seperti apa? Kira-kira. Kalau suku bunga BI tinggi, yang bisa jadi bunga tabungan juga naik gitu ya. Nah, harga obligasi bagaimana? Bisa jadi naik apa turun? Yang mau berpendapat? Mana Mas Nasi?
contohnya tadi harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Kalau misalkan suku bunga lagi tinggi, ya naik, harga obligasi kira-kira bagaimana? Naik atau turun? Mohon maaf Bu, bisa minta tolong diulang Bu pertanyaan. Oke, ini tadi fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Contoh, harga obligasi itu dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Nah, jika tingkat bunga yang berlaku tinggi, harga obligasi bagaimana? Baik Bu, apabila tingkat suku bunga ditingkatkan, mungkin imbasnya nanti banyak sekali investor yang awalnya menanamkan modal di saham akan dialihkan ke berbagai instrumen, salah satunya di obligasi ini Bu. Yang dimana apabila tingkat bunga ditingkatkan, otomatis tingkat bunga imbal hasil dari obligasi juga akan mengalami kenaikan yang dimana akan diikuti juga dengan minat atau permintaan dari para investor. Oke, jadi maksudnya yang dimaksud Mas Nasi ini jika tingkat bunga obligasinya meningkat, ya. Tingkat bunga obligasinya meningkat, ya, make sense ya. Jika tingkat bunga obligasinya meningkat, ya menarik gitu ya. Tapi jika tingkat bunga obligasinya tetap, tetapi yang tingkat bunga secara umum ya, misalkan BI menetapkan suku bunganya naik, tapi obligasinya tetap gimana? Terus harga obligasinya jadi naik atau turun? Yang tadi udah benar. Kalau ini misalkan tingkat bunga suku bunganya naik, ya bukan bunga obligasinya perusahaan ini, tetapi secara umum. Tapi tingkat bunga obligasi perusahaan itu tetap. Harga obligasinya gimana? Naik atau turun? Harga obligasi mungkin itu Bu, masih tetap stagnan Bu, mungkin Bu. Bisa tetap stagnan, bisa jadi turun. Ya. Tetapi kalau yang tingkat bunga yang berlaku di obligasinya tersebut naik, harga obligasi bisa jadi naik karena tingkat bunganya naik, yang tingkat bunga obligasinya. Ya. Bisa dipahami nggak? Jadi tingkat bunga obligasi yang bersangkutan, jika tingkat bunganya tinggi atau naik, harga obligasinya ya bisa jadi naik karena semakin menarik, ya kan? Semakin menarik. Seperti itu. Itu bisa mempengaruhi. Baik, saya lanjutkan. Masih terkait dengan kondisi ekonomi dan pasar modal, Seifel ya hasil penelitiannya menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara saham dan kinerja ekonomi makro, dan menemukan bahwa perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Jadi harga saham dulu malah di sini kalau penelitiannya juga perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Jadi saling berhubungan ya. Nah, mengapa demikian? Harga saham yang terbentuk merupakan cerminan ekspektasi investor terhadap earning, dividen maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Nah, kinerja pasar modal bereaksi terhadap perubahan ekonomi makro seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, ataupun jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar banyak ya bisa jadi pasar modalnya jadi ramai gitu ya. Kalau jumlah uang yang beredar sedikit bisa jadi lesu gitu kan, banyak aktivitas di pasar modal. Variabel makroekonomi ya. Ya, kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi. Ya, kalau misalkan meramal bahwa ini kedepannya ya ekonomi akan semakin bagus ya, kemudian banyak pembangunan ini Indonesia juga lagi banyak bangun ya, infrastruktur ya, kemudian mungkin ya kalian akan merujuk ke nanti perusahaan-perusahaan yang terkait dengan infrastruktur kayaknya prospektif. Tergantung ramalan para investor juga gitu ya seberapa tepat.
Tetapi memang kadang ada faktor-faktor yang di luar kendali ya. Misalkan kemarin setelah pemilu itu kan Jokowi itu biasanya infrastruktur ya. Mungkin sudah banyak investor yang meramal bakal bagus nih prospeknya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Tapi balikannya, karena ternyata setelah itu ada pandemi dan lain sebagainya, akhirnya kan fokusnya nggak ke infrastruktur, tapi lebih ke kesehatan gitu ya. Jadi bisa saja kondisi yang tidak diinginkan atau kondisi yang tiba-tiba terjadi nggak direncanakan itu bisa merubah semua. Nah, ini variabel-variabel makroekonomi ya, variabel makroekonomi yang perlu diperhatikan investor antara lain PDB, pendapatan domestik bersih, bruto, inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah, anggaran defisit, investasi swasta, kemudian neraca, perdagangan, dan pembayaran. Saya yakin kalian sudah tahu semua from ini ya, terkait PDB, inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah, anggaran defisit, investasi, dan neraca perdagangan. Nah, untuk lebih detail itu sebenarnya ada di modul saya yang satunya yang saya uploadkan ya. Itu lebih detail ya. Nah, ini secara garis besar ya, matriks hubungan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas. Tadi indikator PDB ya, produk domestik bruto. Ini pengaruhnya meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik atau positif untuk investasi. Dan sebaliknya jika PDB menurun berarti sinyalnya negatif ya untuk investasi kalau PDB menurun. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, meningkatnya PDB ini mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen. Karena pendapatannya berarti kan naik ya, daya beli konsumen juga naik, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Lalu bagaimana dengan indikator ekonomi inflasi? Ya, pengaruhnya peningkatan inflasi ini secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Jadi kalau inflasi meningkat itu sinyal negatif ya. Kenapa? Karena inflasi ini meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Memang pendapatan juga naik, tapi biaya juga naik. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan turun. Jika peningkatan biayanya itu lebih tinggi daripada peningkatan harganya, berarti kan biayanya lebih tinggi dari yang pendapatannya gitu ya. Maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Ya kalau peningkatannya sama berarti profitabilitas kemungkinan sama rate-nya. Nah, tapi jika peningkatan pendapatannya lebih besar daripada biayanya, nah itu baru profitabilitasnya meningkat. Selanjutnya tingkat bunga. Bagaimana pengaruhnya? Tingkat bunga ini merupakan tingkat bunga yang tinggi ini merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Bagaimana bisa demikian? Tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang disyaratkan atas investasi pada suatu saham. Ya. Tingkat suku bunga yang meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada investasi berupa tabungan atau deposito. Ya, karena risikonya lebih kecil tapi suku bunganya tadi naik. Lalu kurs rupiah. Pengaruhnya bagaimana? Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif ya bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Jadi menguatnya kurs rupiah ini sinyal positif ya bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Penjelasannya bagaimana? Bahwa menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan untuk produksi. Ya, impor bahan untuk produksi dan akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Lalu indikator ekonomi anggaran defisit. Anggaran yang defisit merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang sedang mengalami resesi. Tapi merupakan sinyal yang negatif bagi ekonomi yang mengalami inflasi. Resesi itu lagi mengalami kemunduran lesu gitu. Penjelasannya, anggaran defisit akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah sehingga lesunya hilang gitu ya, karena
mendorong konsumsi dan investasi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan, nanti belanja gitu kan. Nah, akan tetapi anggaran defisit di sisi lain justru akan meningkatkan jumlah uang beredar dan akibatnya akan mendorong inflasi. Inflasinya juga semakin tinggi. Gitu ya. Nah, kalau posisi negara sedang mengalami inflasi sudah tinggi, kalau bisa jangan sampai defisit anggaran gitu ya. Nanti mendorong konsumsi dan mendorong uang semakin banyak beredar, inflasi juga akan semakin tinggi. Lalu investasi swasta, pengaruhnya apa? Meningkatnya investasi swasta adalah sinyal positif bagi pemodal, sehingga bagi pemodal ya bagus ini kalau buat investasi. Jadi meningkatnya investasi swasta ini akan meningkatnya PDB, sehingga dapat meningkatkan pendapatan konsumen. Lalu neraca perdagangan dan pembayaran, pengaruhnya bagaimana? Defisit neraca perdagangan dan pembayaran merupakan sinyal negatif bagi pemodal dan sebaliknya. Nah, defisit karena perdagangan dan pembayaran harus dibiayai dengan menarik modal asing. Ya, untuk melakukan hal ini suku bunga harus dinaikkan. Itulah penjelasannya. Itu tadi terkait dengan hubungan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas ya. Kita variabel-variabel ekonomi apa saja. Terakhir kita bahas terkait meramalkan perubahan pasar modal. Oke, sebelum lanjut ada yang mau didiskusikan? Ini kalian juga belajarnya di modul yang satunya juga ya, yang saya uploadkan di Elena ya, di e-learning-nya University. Dan ada video penjelasan juga yang lebih detail terkait dengan modul yang satunya. Ya, sudah saya uploadkan juga. Oke, selanjutnya meramalkan perubahan pasar modal. Nah, untuk membuat keputusan investasi, ya, kemampuan untuk mengetahui perubahan apa yang sedang terjadi di pasar modal itu belum cukup bagi investor. Lalu apalagi yang diperlukan ya? Selain tahu, investor juga memerlukan kemampuan untuk meramalkan ya, apa yang mungkin terjadi. Jadi tahu yang sedang terjadi, perubahan apa yang sedang terjadi, dan mampu meramalkan ya, apa yang mungkin terjadi di kemudian hari pada masa depan. Ya, dan apa kira-kira dampaknya bagi keputusan investasi yang akan diambil. Ya. Kemudian kompleksitas proses perakiraan perubahan pasar modal secara konsisten. Nah, pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Nah, yang kedua, peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa datang biasanya didasari atas data-data perubahan masa lalu yang tersedia. Jadi dasarnya itu ya perubahan saat ini dan yang lalu yang sudah terjadi. Oke, peramalkan perubahan pasar modal. Yang pertama, perubahan siklus ekonomi. Nah, jika terjadi siklus ekonomi yang cenderung menurun menuju titik terendah atau disebut resesi, maka harga saham biasanya akan turun. Itu peramalannya. Jadi kecenderungannya kok menurun terus gitu ya, terjadi resesi. Misalnya PDB-nya menurun terus, kemudian indikator yang lain juga negatif, yang bagus gitu ya. Jadi ekonomi semakin lesu misalkan, nah ini menuju resesi, maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Itu yang terkait perubahan siklus ekonomi.
Nah, jika siklus ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik balik siklus ekonomi sebelum mencapai titik terendah ya akan membaik mendahului membaiknya siklus ekonomi. Nah, siklus ekonomi yang terus membaik sampai mendekati titik puncak, maka harga saham cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal sulit dicapai investor. Kalau harganya stabil, ya returnnya biasanya tidak stabil ya. Nggak bisa ambil keuntungan banyak kecuali pas saat harganya anjlok banget, kemudian pas saat jual lagi tinggi banget itu kan bisa dapat abnormal return. Tapi kalau kondisinya stabil ya dia jual dan membelinya harganya relatif stabil. Nah, lalu apa implikasinya bahwa investor itu harus bisa meramalkan kapan siklus ekonomi akan mencapai titik baliknya, baik titik puncak maupun titik terendah, sehingga investor bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat, serta tindakan apa yang sebaiknya dilakukan investor terhadap saham tersebut. Lalu, apalagi ya selain siklus ekonomi, perubahan variabel-variabel ekonomi makro ya. Pengamatan terhadap perubahan indikator ekonomi makro seperti tadi PDB, inflasi, tingkat bunga, atau nilai tukar mata uang dapat membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Oke, itu yang terkait dengan meramalkan perubahan pasar modal. Terima kasih. Ada di sini ada yang mau didiskusikan? Ini gambarnya hilang lagi kalian. Oh, ini sudah ada 10 yang submit. Harusnya berarti sudah semua ya nanti. Saya sambil menunggu diskusi dari kalian, saya ingin melihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Masuk enggak suaranya ya? Masuk, Bu. Masuk ya. Semua, kami dari kelompok 8 akan Saya ini kok nggak kelihatan ya? Oh gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kepada pembahasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih pengertian kita. Oke, tadi contoh ya. Baik, bagus ya. Oke, berarti untuk presentasi kelompok ini juga akan saya tampilkan nanti di tiap pertemuan ya sesuai materinya ya. Oh, ada yang double-double ternyata ngirimnya berarti
Belum semua kelihatannya. Jadi nggak apa-apa, masih saya tunggu nanti. Oke, terkait dengan materi, ada yang mau didiskusikan? Sebelum nanti kalian juga bisa lanjut diskusinya di Elena ya. Nanti saya kasih forum diskusi di sana untuk kalian mendiskusikan terkait materi ini atau mungkin materi-materi sebelumnya. Silakan juga kalian aktif juga di forum-forum diskusi yang ada di Elena, karena itu juga sebagai keaktifan kalian. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang belum jelas? Bisa dipahami ya materi hari ini? Sebenarnya materi hari ini relatif mudah ya, karena kalian juga sudah dapat materi makroekonomi, lebih banyaknya terkait makroekonomi. Any questions so far? Not yet. Harusnya kalian ada berapa kelompok sih? 8 atau 10? 8, Bu. Oh, 8. Oke. Sebentar, kelompok 1 saya belum nemu ini. Kelompok 1 udah ngumpulin belum ya? Belum, Bu. Kelompok 1. Oke, memang belum. Berarti kurang kelompok 1 aja kelihatannya loh, kelihatannya. Baru proses render, Bu. Kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih sampai di sini. Nggak ada yang didiskusikan atau ditanyakan? Oke, nanti ada case study yang saya uploadkan di Elena saja ya, jadi nanti kalian diskusikan di sana ya, di Elena. Seperti biasa. Jadi kalau memang tidak ada yang didiskusikan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kamu lagi insya Allah minggu depan, tapi minggu depan kita tes ya, karena pertemuan minggu ke-8 minggu depan. Jadi UTS ya, kalian siapkan materinya dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Sampai materi hari ini yang terkait dengan analisis ekonomi. Ada pertanyaan terkait UTS mungkin? Kemudian juga mengingatkan untuk tugas akhirnya sudah sampai mana, nanti minggu ke berapa kita 11 ya dikumpulkan. Itu tetap kalian kerjakan ya, jadi dicicil aja ya sampai masih ada waktu sih, jadi sambil jalan sambil mengerjakan tugas akhirnya ya terkait dengan analisis investasi kalian yang real. Ini ada yang masih belum punya akun, semuanya sudah punya akun ya di pasar modal ya. Yang kemarin apa buka akun yang terakhir gimana Mas? Masih udah semua kan? Udah dapat keluar semua tuh akunnya? Udah jadi kan? Untuk terkait semuanya sudah jadi atau belum tahu Bu. Dan kemarin sudah terkoordinir dalam satu grup. Dan sampai sekarang belum ada yang tanya-tanya. Berarti bisa disimpulkan sudah pada jadi akunnya. Ya nanti coba dikonfirmasi lagi ya Mas ya. Nanti kalau misalnya belum pada jadi dibantu up atau gimana gitu ya. Ya Bu. Izin bertanya Bu. Ya. Untuk UTS nanti platformnya melalui apa gitu Bu? Oke, untuk UTS saya prefernya yang pasar modal nanti multiple, tapi platformnya kalau nggak lewat Socrative ya lewat ujian.ms ya, antara dua itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Itu ya sekalian ini ya persiapan BPPE ya, karena kalau BPPE kan soalnya juga multiple choice dan materi-materinya nggak jauh-jauh dari yang kita pelajari.
ya untuk sertifikasi BPTN. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.